Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas fluida tak termampatkan. Nah, apa itu kontinuitas tak termampatkan? Itu adalah sebuah keadaan di mana seperti di alam seperti sebuah kubus, yaitu keadaan massa suatu elemen fluida yang tetap dan konstan yang tidak berubah. Namun saat elemen tersebut bergerak bersama aliran, secara umum bentuk, volume, dan densitasnya tidak berubah. Artinya, bila dia ada yang suatu fluida yang masuk dari satu sudut, dia akan keluar juga dari sudut secara bersamaan, keluar juga dari sudut yang lainnya. Nah, itu adalah arti dari rumus, yaitu persamaan kontinuitas fluida tak termampatkan. Lanjut, yaitu dari rumus tersebut kita tahu bahwa densitas, velocity, dan jalurnya dari lewatnya suatu aliran. Nah, dari rumus tersebut kita tahu bahwa densitas, velocity, kecepatan, dan jalurnya dari suatu aliran akan sama. Yang dari masuk satu akan sama dengan yang keluar dua. Nah, itu ada penyataan dari law of conservation mass. Seperti sebelumnya tadi, yaitu massa dari suatu fluida elemen. Nah, ini adalah penyataan dari persamaan rumus persamaan kontinuitas fluida tak termampatkan, law of conservation mass, di mana massa dari suatu elemen fluida yang tetap konstan, tidak bergerak. Namun saat elemen fluida yang bergerak, bentuk, volume, dan densitasnya tidak berubah. Artinya, seperti yang saya ulang lagi, massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Nah, lanjut kita ke penyelesaian dari law of conservation mass dari berbagai sudut, seperti dalam bentuk 3 dimensi. Ini X, ini Y, dan ini Z. Nah, kita sudah tahu apa itu X, Y, Z itu adalah ketinggian. Baik. Nah, di sini jalurnya ketinggian, yaitu dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan maksudnya, dan juga dari depan ke belakang. Nah, ini adalah jalur aliran fluida. Do Z dari ketinggiannya itu atas ke bawah dan bawah ke atas. Do Y dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Do X dari depan ke belakang dan dari belakang ke depan. Nah, selanjutnya komponen dari X, Y, dan Z. Sebelum kita masuk ke penyelesaiannya, mereka punya komponen dalam rumus. Apa saja bagian-bagian dari komponen dari X dan Z? Baik, saya tulis. Nah, U komponen kecepatan dari sumbu X, terlihat dari depan ke belakang. W komponen kecepatan dari aliran sumbu Y, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. W komponen kecepatan aliran dari sumbu Z, yaitu tinggi, atas dan bawah. Baik. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya. Nah, kita masuk ke rumusnya adalah
Nah, ini adalah rumus dari sumbu X. Terlihat dari sumbu X. Do X. Nah, ini adalah do. Do X itu dari sudut depan ke sudut belakang. Nah, MX ini dari depan dan MX nya dari belakang. Dia melewati do Z dan melewati do Y. MX ini ambil copy paste. Nah, dikurang MX out. Nah, ini dia bukan ini, bukan yang atas, tapi tebal. Yang sudah kita kalikan do Y, do Z dan do X nya kita sudah masukkan ke bagian bawah. Lanjut copy paste. Nah, selanjutnya yaitu seperti terlihat itu pengurangan. Kita akan menghilangkan apa yang sama dari rumus yang sudah kita kurangkan. Anggap saja itu sudah selesai. Kita hapus apa yang sama. P bilang U bilang do Y bilang do Z bilang. Nah, setelah sama hilang, MX ini juga sudah hilang, MX out juga sudah hilang, dan masih ada tersisa. Kita turunkan lagi. Minus ketemu plus menjadi minus. Nah, sudah selesai persamaan kontinuitas dari jalur do X. Selesai. Itu dari MX in dan MX out ke depan. Lanjut. Dua jalur yang belum kita selesaikan yaitu do Y dan do Z. Rumusnya sama dengan do X, hanya tinggal diubah sedikit. Baiklah, lanjut ke jalur do Y. Dari mana? Dari kiri ke kanan. MG in dan MG out. Oke. Oke. Sama dengan rumus yang sebelumnya, hanya buka sedikit saja ya. Lanjut. Oke. Nah, lihat bentuknya sama dengan rumus sebelumnya. Hanya saja kita hanya memindahkan do X-nya ke dalam, do Y-nya keluar, dan komponennya juga berubah dari U, dari komponen X ke komponen Y, yaitu V. Nah, sekarang kita ke pengurangannya lagi bawah.
Mohon maaf untuk spidol hitam habis. Sudah kita pakai. Nah, untuk rumus yang sebelumnya sama dengan MX yang sebelumnya, sama dengan DZ. Seperti biasa, kita hanya perlu menurunkan rumusnya, yaitu MX in dikurang MX out. Oke, copy, paste. Nah, selanjutnya MI out-nya. Oh iya, mohon maaf, kita ulang lagi dari menyelesaikan MI out. Nah, seperti sebelumnya, yaitu ini yang di luar kolom sudah masuk ke dalam kolom. Lanjut, copy, paste. Nah, selanjutnya seperti sebelumnya kita kurangkan. Oh, ya. Nah, selanjutnya kita hilangkan MY in dan MY out. Kita ambil apa yang masih ada. P hilang, V hilang, sama. Do X hilang, do Z hilang. Terus sisa mereka lagi. Seperti yang sebelumnya, minus ketemu plus menjadi minus. Nah, ini sama dengan sebelumnya kan, yaitu dari ke Y itu dari kiri ke kanan, MY in dari kiri dan MY out ke kanan melalui komponen Y dan komponen Y sebelahnya. Baiklah, kita lanjut ke penyelesaian dosen. Biar tidak sulit, kita akan menghapus yang penting-penting saja, seperti jadi secara harfiahnya rumus itu sama, hanya beda penempatan dari komponen-komponen yang akan kita bahas. Seperti MZ in selalu diganti MZ in, MZ out, MY in, MY out, MX in dan MX out. Penempatannya selalu sama, namun hanya beda komponen. Selanjutnya kita akan membahas MZ in dan MZ out. Densitas dikali komponen dari Z. Di sini P atau densitas kita kali dengan komponen Z, yaitu W.
MZ in pasti akan melalui sebuah jalur. Nah, jalurnya itu akan melewati do X dan do Y. Nah, selanjutnya MZ out, kita ulangi lagi, densitas P dikali komponen Z W. Nah, dan MZ out-nya sudah pasti melalui jalur sebelumnya dilewati, yaitu MZ in, yaitu jalur do X dan jalur do Y. Selanjutnya kita tambah perubahan do densitas terhadap komponen W, do Z-nya. Perubahan densitas terhadap komponen W di jalur do Z. Nah, lalu do X dikali do Y dikali do Z. Kita urutkan lagi. Densitas dikali W do X dikali dengan do Y ditambah perubahan densitas komponen W terhadap sumbu Z. Kemudian do X do Y dikali do Y dikali do Z. Nah, kita turunkan lagi rumusannya, yaitu MZ in di atas, copy paste, densitas dikali dari komponen W, kemudian dikali do X kali do Y, kemudian kita ambil MZ out-nya, copy paste. Nah, dari rumus sebelumnya yang berubah hanya komponen W dari Z. Selanjutnya yang paling kita tunggu adalah pengurangannya. P dua P hapus. Komponen W dan juga komponen W. Do X do X do Y dan juga do Y. Nah, lagi minus ketemu plus menjadi minus. Nah, kita turunkan lagi, copy. Nah, baik, selanjutnya kita lihat dari law of conservation mass bahwa massa dari suatu elemen fluida yang tetap konstan tidak berubah. Namun saat elemen tersebut bergerak, secara umum bentuk, volume, dan densitasnya tidak berubah. Perubahan terhadap densitas, perubahan terhadap densitas dipengaruhi oleh perubahan terhadap waktu, do P do Y. Lanjut. Nah, dari sini perubahan terhadap densitas, perubahan terhadap waktunya ditambah perubahan densitas terhadap sumbu komponen U terhadap jalur do X, perubahan densitas terhadap komponen V terhadap sumbu Y ditambah perubahan terhadap
perubahan densitas terhadap komponen W terhadap dou Z sama dengan 0. Nah, kenapa bisa 0? Waduh. Karena tidak ada perubahan seperti yang hukum tetapkan, law of conservation mass. Setiap elemen massa dari suatu elemen fluida yang tetap konstan tidak berubah. Namun saat elemen tersebut bergerak, secara umum bentuk, volume, dan densitasnya tidak berubah. Jadi itulah kenapa perubahan terhadap densitas perubahan terhadap waktu ditambah perubahan densitas dari komponen W terhadap perubahan sumbu X ditambah perubahan densitas komponen V terhadap sumbu Y ditambah perubahan densitas komponen W terhadap sumbu Z sama dengan 0. Karena apa yang masuk akan keluar dan yang keluar akan tergantikan dari yang masuk sebelumnya. Law of conservation mass yaitu sebuah elemen fluida yang tetap dan konstan, tidak berubah dari kubus. Nah, seperti arus air bila dia ada di dalam kubus, dia akan masuk dari sumbu dou Y dan keluar dari sumbu dou Y juga, dan juga dari dou Z dia akan masuk dari sumbu dou Z, dan kemudian perubahan terhadap waktunya yaitu mz in dan kemudian mz out, mx in dan juga mx out, mj in dan juga mj out secara bersamaan itu membuatnya menjadi tidak berubah. Karena itulah kenapa sama dengan 0. Densitasnya, bentuk, dan volumenya tidak berubah, sama sekali tidak berubah, hanya tergantikan. Apa yang keluar itu secara konstan sudah digantikan apa yang masuk secara bersamaan, sehingga sesuai rumusnya. Saya ulangi lagi, perubahan densitas terhadap perubahan waktu ditambah perubahan densitas komponen W, perubahan densitas komponen U terhadap sumbu dou X ditambah perubahan densitas komponen V terhadap sumbu Y ditambah perubahan densitas komponen W terhadap sumbu Z sama dengan 0. Tidak ada perubahan secara umum dan secara konstan waktu. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya tentang law of conservation mass, yaitu persamaan kontinuitas fluida tak termampatkan. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan saya tentang persamaan kontinuitas fluida tak termampatkan dalam rumus law of conservation mass. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya.